Suara. Tes. Ya, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam. lagi dalam JSA, jangan salah arah, melihat peristiwa yang terjadi dengan perspektif yang jernih ya, dan beda agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan JSA malam hari ini, kita akan diskusikan satu topik tentang Gubernur Papua, Lukas NMB, yang dikatakan oleh KSP, Kepala KSP, apa perlu dijemput oleh TNI. Nah, ini hal yang menarik nih, yang disampaikan oleh Pak Jenderal Muldoko. Tapi sebelum kita bahas dengan narasumber kita, Bang Ahmad Hidayat, sebelumnya silakan untuk menampilkan video terlebih dahulu. Silakan. Menanggapi demonstrasi pendukung Gubernur Papua, Lukas NMB Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan kepada media, apa perlu TNI dikerahkan cukup mengejutkan. Permasalahannya apakah hal tersebut merupakan ranah TNI untuk melakukan penjemputan terhadap Gubernur Papua yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB sama sekali belum pernah hadir ke gedung KPK. Yang hadir ke gedung KPK adalah tim kuasa hukum Lukas NMB, yang menjelaskan bahwa Lukas NMB dalam kondisi sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan KPK di Jakarta. Selain itu, dalam sebuah wawancara di media, pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Renin, mengatakan bahwa penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi gratifikasi tidaklah murni masalah hukum. Dia mengatakan bahwa penetapan tersebut syarat muatan politis dan kekuasaan. Tak tanggung-tanggung Stefanus menjelaskan bahwa ada peran Kepala BIN, Budi Gunawan, dan mantan Kapolri, Tito Karnavian, atas penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Menurut Stefanus BG, dan Tito pernah menemui Lukas NMB memintanya untuk mengangkat Jenderal Polisi Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur Papua. Antaran permintaan tersebut tidak dikabulkan, akhirnya Lukas NMB ditersangkakan oleh KPK. Lalu yang terjadi saat ini, statement Kepala KSP Muldoko yang mengatakan apakah TNI perlu dikerahkan untuk merespon penolakan Lukas NMB terhadap panggilan KPK. Apakah hal tersebut adalah hal yang wajar disampaikan seorang Kepala KSP? Dalam hal ini mestinya KPK lah yang menyampaikan terkait penanganan Lukas NMB tersebut. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. Dalam situasi yang sedang memanas di Papua saat ini, bukankah statement Muldoko tersebut akan justru membuat situasi di Papua akan memanas? Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita tunggu saja proses hukumnya. Saya tidak berhak mengadili, tidak. Tetapi intinya adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum. Dalam situasi seperti saat ini, mestinya setiap pihak harus menahan diri untuk menyampaikan statement-statement yang justru dapat menjadi kontraproduktif dalam situasi yang ada sekarang. Proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB mestinya ditangani secara cepat dan profesional oleh KPK. Jangan sampai proses hukum ini menciptakan situasi yang tidak kondusif di Papua. Karena jika itu yang terjadi, maka yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Papua karena kondisi Papua menjadi tidak aman. Semoga masing-masing pihak bisa menahan diri untuk menyampaikan statement-statement yang bersifat
Oke, baik. Tadi sudah kita saksikan ya eh, terkait dengan statement Pak Muldoko ya, yang apa perlu kita mengerahkan TNI ini untuk apa menangani ya terkait Lukas NMB yang Gubernur Papua yang sampai saat ini belum memenuhi panggilan KPK di Jakarta. Nah, ini bagaimana nih Bang Matur melihat apa yang terjadi situasi di Papua saat ini, Lukas NMB? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bro Mustafa. Suara saya terdengar dengan baik ya? Ya. Oke, jadi kaitannya dengan kasus korupsi ya yang menimpa Gubernur Papua, saya kira demonstrasi yang terjadi ya, yang mencekam ya, yang sangat besar di Papua itu kelihatannya memang dikerahkan oleh Lukas NMB ya. Lukas itu seolah-olah berbicara begini, ya hukum itu nggak ada apa-apanya di Papua. Kalau masyarakat Papua marah, hukum nggak perlu ditegakkan, kan begitu. Ya karena eh, KPK kan sendiri pun ada proses pembelaan ya. Jadi bukan berarti orang yang ditangkap KPK ini bisa dinyatakan apa selalu dinyatakan bersalah gitu ya. Kita punya lembaga peradilan yang check and balances-nya itu kuat. Tapi kelihatannya Pak Lukas ini ya karena beliau punya masa ya itu seolah-olah dengan mengerahkan masa yang tumpah ruah itu bisa menyelesaikan kasus hukum. Itulah juga yang melatar belakangi saya kira kenapa Pak Muldoko berstatement seperti itu ya. Itu latar belakangnya yang menurut saya, Bu. Tetapi yang kalau kita simak pernyataannya Pak Muldoko, yang ketika Pak Muldoko mengatakan, apa perlu kami kirim TNI? Nah itu eh, dalam pandangan kebijakan publik, kepala KSP bicara seperti itu tuh konteksnya itu tidak sesuai dengan tupoksi dia. Dia kan kepala staf kepresidenan, dia bukan Panglima TNI lagi. Jadi tidak punya otoritas ya, KSP itu tidak punya otoritas untuk mengerahkan TNI karena itu ranahnya Panglima dan ranahnya Presiden. Ya, jadi saya kira pernyataan Pak Muldoko dalam konteks ini cukup berlebihan dan tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kewenangan KSP ini kan menjadi dapurnya presiden ya, bukan dengan cara seperti itu ya, mengancam begitu ya. Saya ini bukan berarti kita membela Lukas NMB, tapi saya katakan Lukas ini seolah-olah ingin mengerahkan massa untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum. Nggak bisa kayak gitu. Dia harus datang dan harus hadapi. Tetapi saya juga ingin katakan apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko ini sangat tidak proporsional. Orang bukan tupoksinya kok malah dia melakukan. Apakah Panglima TNI, apakah TNI, apa istilahnya matra-matra di tentara kita itu di bawah KSP kan tidak. Jadi saya ingin meluruskan, marilah kita bernegara itu yang benar gitu loh. Jangan mentang-mentang dia mantan panglima kemudian dia bicara seperti itu meskipun itu bukan kewenangannya. Nanti lama-lama Pak Hadi juga menyatakan yang sama lagi kan agak kacau nanti cara bernegaranya gitu ya. Meskipun sebagai senior ya tentunya punya pendapat, tetapi dalam konteks ini saya kira apa perlu diturunkan TNI itu kayak pernyataan agak jumawa ya, seolah-olah TNI itu masih di bawahnya Pak Muldoko begitu. Nah ini ya kita perlu luruskan biar kita anak-anak muda, generasi-generasi muda ini bisa mengetahui cara bernegara yang benar. Lakukanlah cara bernegara, ya bernegara itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kalau tugasnya ngurusin dapur kebijakan ya urusinlah dapur kebijakan ya. Kalau yang ngurusin Panglima ya TNI ya Panglima TNI, juga ada Angkatan Darat, Panglima apa Pangdam apa Pangap ya, ada Kasal ya, ada Kasat ya sebagainya. Itu yang punya kewenangan gitu, bukan Pak Muldoko. Demikian. Baik, Bang. Ya, ini kan apa ya? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa sesungguhnya bukan berarti ini kita membela Gubernur Papua ya, Lukas NMB. Tapi kan tadi disampaikan bahwa pernyataan Pak KSP Pak Muldoko ini kan tidak sesuai ya dengan tupoksinya ya, karena ini akan
ketika salah ditanggapi, maka justru akan membuat situasi di Papua sendiri, pendukungnya ya, entah pendukung atau masyarakatnya, mungkin akan jadi semakin panas dengan statement yang mungkin tidak proporsional ini. Gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya ya, memang ini kan kita tanya dulu ke pihak pemerintah misalkan, ini kasus apa? Kasus politik apa kasus hukum? Kalau ini kasus hukum, apalagi yang disangkakan adalah korupsi, ya KPK yang di depan. KPK lah yang banyak berkomentar gitu loh. KPK ini sebagai institusi yang extraordinary, dia punya hak untuk melakukan penangkapan, ya bahkan dia bisa berhak menahan orang atas 2 alat bukti yang cukup, tanpa 2 alat bukti itu disampaikan kepada publik, dia yakin dia bisa. Nah, yang agak saya bingung adalah KPK sekarang ini ya, dia punya instrumen yang sama, bahkan sekarang lebih powerful, tapi kok dia nggak segera bertindak? Harusnya kan segera aja bertindak, ya kirim penyidik, kirim petugas, ya mungkin tentara dan polisi bisa membackup, tetapi yang di depan ini harusnya KPK. KPK jangan ragu gitu loh, ya jangan ragu, meskipun dia punya banyak masa, jangan ragu. Dan KPK itu harus melakukan tindakan yang heavy-nya itu adalah hukum savvy gitu dalam bahasa apa Belandanya, bahasa Inggrisnya ya. Jangan KPK juga mencampur urusan politik. Nah, adapun tuduhan dari pengacaranya Lukas NMB mengatakan ini ada kaitannya dengan politik karena Pak Lukas menolak permintaan dari Pak Tito dan Kepala BIN yang meminta Paulus, ya Komjen Polisi, itu menjadi wakilnya dia. Ya, karena dia menolak, kemudian dia dikaitkan faktor hukumnya. Nah, yang ini yang kemudian harus dijawab oleh KPK secara tegas, bahwa KPK tidak berdasarkan politik, nggak ada motif politik, KPK berdasarkan alat bukti, dan ini adalah hukum. Narasi itu loh yang di bold gitu loh, ya. Jadi kredibilitas KPK ini harus ditampilkan ke permukaan. Jangan-jangan KPK sendiri benar ada muatan politiknya, itu yang kacau, bro. Ya, menurut saya ini ada tanggung jawabnya KPK untuk mengatakan kepada publik, ya betul-betul berada sebagai lembaga yang punya kredibilitas di bidang hukum, bukan alat politik gitu loh. Kita ini khawatir ya KPK ini, karena ini menjelang pemilu ya. Kita khawatir KPK ini digunakan oleh oknum tertentu untuk mendiskreditkan kepentingan politik lawannya gitu loh. Ya, kalau ini yang terjadi ya berhaklah pendukungnya Pak Lukas ini mengklaim bahwa ini ada kaitannya dengan politik. Tapi ya sampai saat ini saya masih percaya bahwa ini adalah motifnya adalah motif hukum murni. Tinggal masalahnya adalah KPK ini yang belum bagus ya, narasi publiknya, komunikasi publiknya KPK ini belum bagus ya. KPK ini masih dianggap bagian dari pemerintah. Kenapa saya katakan narasi publiknya apa istilahnya, kemampuan komunikasi publiknya KPK ini lemah? Ini terlihat dari kasus Harun Masiku. Ini udah berapa bulan kok KPK nggak bisa berhasil menangkap gitu? Apakah karena Harun Masiku ini dekat dengan partai penguasa? Apa karena ada muatan politik di dalamnya? Nah, saya kira ini PR-nya KPK lah ya, untuk memperkuat dirinya dia, supaya memang orang itu merasa yakin kalau sudah KPK turun tangan, maka ini adalah murni hukum. Ya, ini yang perlu diperbaiki saya kira, Bro Mustafa. Ya, baik, Pak. Jadi di satu sisi memang dari Pak Lukas NMB dan kuasa hukumnya kan coba melakukan apa ya, bisa jadi perlawanan ya, tanda kutip ya kan. Pak Lukas juga sampai saat ini belum ke Jakarta dengan alasan sakit ya. Tapi makanya kalau seandainya KPK ini apa sih yang mesti dilakukan KPK, dan mesti ada deadline tentunya Bang. Sebagai Ya, penutup. saya kira ya ini sekalian closing statement ya. Ya. Saya kira KPK perlu bertindak cepat.
Jangan sampai ini berlarut. Kalau KPK sudah menetapkan dia tersangka, ya langsung segera diambil. Dan menurut saya ini peran KPK. KPK harus dengan kondusif ya memeriksa Lukas NMB datang ke Jakarta. Ya, selanjutnya biarkan norma-norma hukum itu terjadi. Dan yang kedua, PR berikutnya dari KPK itu PR yang paling dekat. Ambil tanpa menimbulkan keriuhan, buat suasana yang kondusif, Lukas NMB bawa ke Jakarta untuk kemudian diproses secara hukum. PR yang kedua buat KPK adalah KPK harus memperbaiki reputasinya di mata masyarakat. Reputasi itu meliputi bahwa KPK itu tidak mempertimbangkan aspek politik. Tangkap segera Harun Masiku. Ya, itu yang menjadi tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjadi. Yang kedua adalah, kalaupun nanti kita lihat ada penangkapan-penangkapan lain, itu kalau bisa dihindari, tidak ada lagi motif-motif politik, bukan karena lawan politik. Bahkan rakyat itu meminta, menurut saya ini PR yang ketiga, yang ditangkap itu adalah partai penguasa yang sedang berkuasa begitu ya. Ya, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi para menteri gitu loh. Biar kesan bahwa KPK melindungi orang yang berkuasa itu tidak terjadi. Nah, saya kira 3 PR inilah yang harus dilakukan oleh KPK, dan kaitannya sama Pak Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan, ya saya kira Pak Muldoko harusnya bicaranya dengan ruang lingkupnya saja, tupoksinya saja, tidak perlulah bicara apa perlu kita panggil TNI. Nah, kan kepala KSP tidak punya otoritas memanggil ataupun menolak seorang satupun tentara TNI gitu kan, karena bukan ranahnya beliau. Demikian, Bro Mustafa. Baik, Bang. Terima kasih, Bang, atas diskusi terkait panggilan Lukas NMB dan statement Pak Muldoko bahwa perlu kita menggerakkan TNI ke Papua. Semoga yang kita diskusikan bisa menjadi satu pembelajaran ya buat publik, tentunya buat para pejabat publik yang saat ini sedang berkuasa. Terima kasih. Kita akhirkan jasa kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.